Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia baru saja merilis hasil survei nasional terkait evaluasi publik atas kinerja 100 hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Dalam survei yang dilakukan secara tatap muka pada periode 16 hingga 21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 orang responden tersebut diperoleh hasil bahwa 13,5% mengaku sangat puas dengan kinerja Presiden Prabowo, 65,8% responden mengaku cukup puas, 16,3% merasa kurang puas, 0,6% tidak puas sama sekali dan 3,8% responden tidak menjawab. Sementara ketika disodorkan pertanyaan siapa menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai memiliki kinerja paling baik tanpa disodorkan daftar nama atau dikenal dengan istilah top of mind, sebanyak 11,4% langsung menyebut nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Di posisi kedua, sebanyak 11,2% menjawab Menteri BUMN Erick Thohir, disusul nama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dengan 4,8% di posisi ketiga. Sedangkan mantan ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indrawijaya yang kini diangkat menjadi sekretaris kabinet menempati posisi keempat dengan hasil survei sebesar 3,7% di posisi keempat. Posisi 5 ditempati Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sementara posisi ke-6 diduduki Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan hasil survei sebesar 2,7%. Posisi ke-7 ditempati Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dengan hasil survei sebesar 1,6%. Sri Mulyani, Erick Thohir, AHY, Teddy Indrawijaya, Nasaruddin Umar, Andi Amran Sulaiman, dan Yusril Iza Mahendra merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya disebut oleh kurang dari 1%, kata pendiri dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya, Senin 27 Januari 2025. Nah, sekarang bagaimana dengan evaluasi atas kinerja Menteri Kabinet, Pak? Nah, ini top of mind ya. Top of mind artinya kita nggak kasih pilihan jawaban apapun. Lagi-lagi, pertanyaan ini tanpa memberikan pilihan jawaban apapun, ada 11,4% masyarakat yang menyebut Sri Mulyani sebagai menteri dengan kinerja paling baik. Kedua, Erick Thohir. Ketiga, AHY. Keempat, Teddy Indrawijaya. Kelima, Nasaruddin Umar. Keenam, Andi Amran Sulaiman. Ketujuh, Yusril Iza Mahendra. Ini 7 menteri yang tertinggi menurut simulasi top of mind. Nah, yang lain itu ada yang nyebut, tetapi di bawah 1% atau bahkan nggak ada yang nyebut sama sekali. Jadi kita nggak tampilkan. Jadi kita hanya menyebut yang 1% ke atas. Ya. Nah, tentu saja kita punya kekhawatiran kalau pakai top of mind, karena tadi masyarakat datang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, cuma ada 13% warga yang pendidikannya S1 ke atas, mungkin punya efek berkaitan dengan tingkat awareness terhadap para menteri, apalagi menterinya sekarang banyak. Gitu. Coba sekarang kita kasih daftar nama. Ini daftar nama, ya. Kalau tadi top of mind. Ternyata juga nggak berbeda jauh memilih Prof. Suparji, ya. Jadi kalau kita pakai daftar nama itu ya peringkat pertama dan kedua ya antara Pak Erick dengan Sri Mulyani. Ya, berikutnya AHY, kemudian Pak Nasar, dan kelima Bung Teddy, kemudian Pak Amran, dan terakhir di peringkat ke-7 adalah Pak Yusril. Jadi ketika kita kasih daftar nama itu tidak mengurangi, tidak menambah jawaban responden secara signifikan. Artinya penilaian kinerja paling baik itu sangat dipengaruhi oleh awareness responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka. Sehingga ketika kita kasih daftar nama sekalipun, masyarakat tidak berkurang signifikan terkait dengan nama-nama menteri yang dipersepsi positif ini. Untuk itu kita tanya tingkat kekenalannya. Jadi semua nama menteri dan pejabat, kalau lembaga, kepala badan, kita tanya ya satu-satu. Kenal atau tidak? Sugiono, kenal atau tidak? Pak Erick, kenal atau tidak? Pak Supratman, semuanya kita tanya. Nah, ternyata ada variasi di sini.
Lagi-lagi ini menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri itu basic sekali. Ya, kalau mereka tidak mengenal menteri yang bersangkutan, gimana bisa mempersepsi kinerjanya positif atau? Yang kedua, nah ini sekaligus masukan buat Bung Bilip ya. Gimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal oleh publik? Jadi kira-kira ya, ini PR gitu ya. PR buat para menteri. Jadi gimana membantu presidennya? Kalau yang paling basic yaitu menterinya dikenal atau tidak oleh pemilih. Kalau pemilih tidak mengenal, bagaimana mereka tahu kinerja dari sang menteri? Nah, kira-kira itu kalau dilanjutkan. Nah, kita tampilkan aja 10 ya. 10 menteri, lagi-lagi dengan asumsi, karena beberapa menteri kan yang masuk 10 menteri paling populer, itu juga dianggap punya kinerja paling baik. Tidak seluruhnya loh ya. Misalnya Pak Erik, popularitasnya itu 67%, 67,8% mengenal Pak Erik. Bu Sri Mulyani, itu popularitasnya 67,5%. Ini dua menteri paling populer, Pak Erik dengan Sri Mulyani. Kebetulan dua-duanya juga masuk menteri yang dianggap punya kinerja paling baik. Mas AHY kenapa ada di peringkat keempat, ketiga ya, menteri kinerja paling baik? Karena kebetulan juga Mas AHY relatif dikenal, menteri paling populer ketiga. Menteri paling populer keempat itu Caimin, meskipun Caimin nggak masuk di sini ya, nggak masuk di 7 menteri dengan kinerja paling baik. Tapi paling tidak Caimin masuk menteri paling populer keempat. Menteri paling populer kelima itu Bung Teddy Indra Wijaya. Populer sekali ya. Saya sering melihat di medsos. Beliau sering mendampingi Pak Pak dapat tugasnya Pak Prabowo gitu ya. Nah, berikutnya adalah menteri-menteri yang populer tetapi popularitasnya di bawah 50%. Pak Erlangga, dan di sini kan bukan hanya menteri tapi juga pejabat ya. Jadi kita tanya para pejabat, kepala badan, kepala lembaga. Pak Luhut ini bukan menteri tapi kan bagian dari pejabat, populer juga 46,2%. Meskipun lagi-lagi bukan bagian dari 7 menteri dengan kinerja menteri atau pejabat. Pak Yusril, Pak Zul, kemudian menteri populer peringkat ke-10 itu Pak Nasaruddin Umar. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan popularitas menteri-menteri yang lain, Pak? Yang tiap sore, tiap pagi menghiasi Jalan Sudirman dan Tamrin dengan kakekotnya, gitu ya. Sayangnya, ya, nanti kita tampilkan nih, Pak. Popularitas mereka belum cukup tinggi. Kakekotnya sih udah populer, tetapi nama-nama mereka banyak yang. Nah, kita punya pertanyaan berikutnya. Kalau mereka mengenal, nah ini lebih fair nih ya, lebih fair. Kalau mereka mengenal nama yang bersangkutan, kan kita tanya satu-satu, kenal Pak Erik atau tidak, kenal AHY atau tidak, kenal Bu Sri Mulyani atau tidak, kenal Caimin atau tidak. Dari yang kenal masing-masing menteri, kita tanya, mereka puas atau tidak terhadap kinerjanya. Supaya perbandingannya apple to apple. Tidak hanya menteri yang populer saja, tetapi dari yang mengenal menteri, kita tanya tingkat afeksi terhadap kinerja masing-masing menteri yang dikenal oleh responden yang mengaku kenal masing-masing. Ini kita tampilkan 5 saja, karena di luar 5 menteri ini tingkat kepuasannya di bawah 80%. Lagi-lagi, ya kalau kita lihat di sini, 5 nama ini kan umumnya menteri-menteri yang populer kan, kecuali Pak Abdul Mukti yang tingkat popularitasnya relatif agak rendah, tetapi tingkat kepuasannya tinggi. Yang lain kan umumnya populer, masuk top 10 tadi ya, top 10 menteri paling populer. Yang pertama Pak Nasaruddin Umar, menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Dari 37% warga yang mengenal Pak Nasar, 92,8% mengaku puas sama kinerja Pak Nasar. Dugaan saya ya, ada efek juga berkaitan dengan penurunan ONH. Rizka pasti senang ya kalau ONH turun.
ongkos naik haji. Ya. Yang kedua mungkin karena beliau juga menjabat sebagai imam besar jadi Istiqlal, jadi punya efek positif. Dan kita udah cek tingkat kepuasan di kalangan Kristen juga tinggi, mungkin karena tadi waktu ini ya, waktu kedatangan Paus ya, beliau cukup positif pemberitaannya ya. Paus yang juga ada serah terima ya, serah terima ya, itu Paus diajak ke jembatan toleransi ya, yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan katedral ya, mungkin. Kemudian yang tingkat kepuasannya di atas 90% berada di peringkat kedua, Teddy Indra Wijaya, sekitar tinggi juga nih ya. Lagi-lagi populer kalangan pendukung Pak Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu. Tadi saya sebut mungkin ada berkah Pak Prabowo juga karena beliau mendampingi Pak Prabowo kemana-mana. Bu Sri Mulyani juga popularitasnya masih bukan hanya populer nih, paling tinggi kepuasannya ya. Dan Pak Erik ya. Dan Pak Abdul. Yang lain tingkat popularitasnya, tingkat afeksi kepuasannya di bawah itu. Salah satunya karena tingkat kedikenalannya rendah-rendah. Nah, kita tampilkan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.